Halo sahabat Mireset, hari ini kita bersama dengan Felicia Putri. Halo Felicia. Hai, Pak Oke. Untung. Felicia ini seorang content creator di bidang finance, betul kan? Iya. Boleh minta perkenalan diri nggak? Walaupun sudah terkenal di YouTube. Jadi, hai sahabat Mira Aset, makasih banget udah diundang ke acara Hidden Master ini. Perkenalkan, nama aku, panggil aja Feli. I'm still 25, aku asalnya dari daerah, dari Pontianak, dari Kalimantan Barat. Oh. Jadi teman-teman yang dari daerah boleh tuh komen di bawah ya. Oke. Karena anak daerah nggak mesti anak kota buat bisa sukses di Indonesia. Merantau kan? Iya, Oh. aku anak rantau, aku anak Oke. daerah. Terus aku suka bilang, aku tuh investment storyteller, Pak Untung. Jadi instead of content creator, kan Oke. banyak content creator kan. Iya, iya. Untuk kita bisa stand out, untuk kita bisa diingat sama orang, karena mesti ada penamaan yang beda gitu. Iya, iya. Nah, aku bilangnya investment storyteller. Investment storyteller. Oke. Storyteller, it's because telling stories gitu. Yeah. Karena I believe investment, ekonomi, finance, itu tuh sebenarnya nggak hanya angka sama data, nggak sesusah itu, nggak semenyeramkan itu. Sebenarnya investasi ekonomi itu tuh tentang cerita kehidupan kita sehari-hari, our daily life stories. Dan ada ceritanya Iya, yang karena menarik ya. emang sebenarnya tentang cerita. Jadi kalau mau ngerti ekonomi, ngerti finance, ngerti investasi, harus ngerti ceritanya dulu. The context, big picture. Bukan data sama angka. Karena data sama angka bisa dimanipulate. Manipulate. Iya, jadi it's very important to understand the stories, the context behind that. Jadi sebagai expert di bidang keuangan, sebelumnya karirnya setahu kami di Sukor Sekuritas, kemudian pindah ke CLSA Sekuritas. Iya. Jadi 5 tahun berkarir di pasar modal, di tim research-nya sih sebagai investment analyst. Research-nya equity research. Equity research. Jadi sahamnya. Saham, Oke. ya. Waktu itu pegang sektor apa nih? Jadi macam-macam sih. Tapi mostly tuh ada banking, consumer paling banyak. Consumer, banking. Karena biasanya kalau cewek tuh consumer. Oh, iya, Karena iya. kita suka belanja dan kita suka ngelihat gitu kan. Kalau cowok biasanya Yang berat-berat ya? whole atau commodity Iya, gitu iya. kan. Jadi lihatnya consumer, teknologi, banking, itu sih. Tapi setahu kami, CLSA gitu foreign house, pasti gajinya tinggi banget ya? Nah, Lumayan. 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 Tapi kenapa resign masih umur 25? Malah yang lain kan mau masuk. Tapi Gitu kan malah ya? keluar. Ya, ya. Alasan jadi YouTuber gimana ya? Oke, sebenarnya alasan utama kenapa jadi YouTuber, menurut aku YouTuber atau content creator tuh bisa inilah ya, freelance gitu, nggak Freelance, mesti oke. resign sebenarnya. That's why I start in 2018, di 2018 aku mulai dan lebih serius tuh di 2020. Oh. Awalnya bikin konten adalah karena sebenarnya ini sih kayak apa ya, agak satu karena banyak yang nanya, terus kok balesin satu-satu itu kan PR ya, repot Iya. gitu. Jadi I just make the video so that kalau yang nanya oke, bisa oke. langsung lihat gitu. Oh. That's one of the reason. Tapi the bigger reasons adalah one day itu tuh pas lagi kerja kita mau ke tempat klien nih, di mobil lagi macet. Habis itu ada nih senior aku bilang kayak, Vel, ngerasa nggak sih kayak kerjaan kita itu ngebantu orang kaya jadi lebih kaya? Orang kaya jadi lebih kaya? Iya, jadi kerjaan Karena? kita tuh ngebantu orang kaya jadi lebih kaya karena dulu yang beli reksadana tuh orang kaya kan. So our client are asset management kan. Oh iya, iya. Klien kita tuh asset Ya, management. analis gitu kan. Biasa fund manager ya? Iya, klien kita kan fund manager, asset management. Dulu di 2000 itu percakapan 2016. 16, oke. Jadi dulu tuh belum bisa tuh beli reksadana online kayak sekarang tuh belum. Jadi Oh, gitu ya? kalau mau beli reksadana tuh harus ke bank. Dan yang ditawarin tuh nasabah prioritas. Jadi dia high net worth lah, basically orang Oke, kaya oke. gitu kan. Jadi yang dulu yang bisa beli reksadana ya orang kaya. Oh. Karena teman-teman aku nggak bisa beli reksadana. Nggak bisa kan dia bukan nasabah prioritasnya bank. Dulu belum ada online segala macam. Jadi then I feel iya benar juga sih. Tapi emangnya salah aku gitu. Emangnya salah aku ngebantu orang kaya jadi lebih kaya. Kalau misalnya my friends, teman-teman aku, teman satu generasi beli reksadana dan naik, and then their wealth juga naik, mereka makin sejahtera. Bukannya kita ngebantu orang biasa jadi lebih sejahtera dan jadi lebih kaya ya. So the problem is
mereka harus beli reksadana gitu, mereka harus beli produk keuangan gitu sih. Dan Wah, itu seperti tujuan mulia nih. mungkin a call kali ya, lebih ke a call gitu ya. Karena sebenarnya nggak salah sih ngebantu orang kaya jadi lebih kaya, tapi it just sounds wrong for me, nggak generally gitu. So I do what I have. Aku mulai dari yang aku punya, aku mulai dari yang aku bisa gitu. Kemudian kenapa akhirnya resign? Karena FYI, walaupun pekerjaan di pasar modal itu gajinya lumayan, content creator bisa lebih jauh. I mean, berapa Jauh ya? Jauh, kayak 5 kali lipat atau even more. And the sky is the limit gitu. Itu kebanyakan dari mana? YouTube atau Instagram atau biasanya kan sebagai freelancer kan banyak pilihan kan? Tergantung kita punya platformnya apa. Kebetulan kalau sekarang kan aku YouTube ada, Instagram ada, TikTok ada. Kan. Jadi 3 ini lumayan sih kayak followersnya. Pokoknya segala macam balance lah. So the income juga balance gitu. Lebih ke banyak ke brand sponsorship gitu sih. The business model that I choose. Sebenarnya kan business model bisa beda-beda tuh tergantung ininya. Tapi aside from the income gitu ya. Menurut aku kalau anak muda itu harus nyari itu mentor sih. Mentor itu satu menurut aku, apalagi yang masih di bawah 30, di bawah 25 gitu ya. Sekarang kan 25 nih. Yang paling penting tuh sebenarnya mentor. Yang bisa bimbingan misalnya. Iya, dan bisa give us opportunity untuk our career path gitu kan. Satu mentor, dua adalah room to grow. So these two things that I couldn't find anymore in my previous place, mentor sama growth, which I find di content creator. Sebenarnya nggak ada mentornya sih, tapi growth is so huge, so mungkin karena bisa dipercaya karena sudah achieve CFA kan? Mungkin bagi penonton CFA itu apa ya? Itu sertifikat yang nggak banyak yang tahu lah CFA itu apa. Cuma kalau di dunia keuangan CFA itu lumayan, apalagi di dunia investasi. CFA lumayan. Itu tertinggi kan, setahu saya. Sebenarnya nggak ada tinggi atau sertifikasi mana yang lebih bagus segala macam sih. Cocok-cocokan. If you wanna go to financial planning, nggak cocok CFA. Ambilnya CFP. Kalau mau investasi, CFA. Tapi ya karena banyak orang di tengah jalan untuk kejar CFA kan, banyak orang menyerah karena ada sampai level 3 kan. 3 level. Nah itu katanya setengah mati ya. Iya. Bagaimana rahasianya ya? Itu kan waktu itu kan masih kerja kan? Masih kerja. Sambil kerja, kejar itu gimana nih? Dari time we need to sacrifice lah, ada yang harus dikorbanin sih. Jadi waktu main, segala macam, dan setiap level tuh belajarnya 6 bulan sih. Jadi kalau ujiannya kan selalu di Juni, ya kan? Jadi aku udah belajar di Januari gitu sih. Dan biasanya juga 2 minggu sebelum ujian dah itu cuti tuh. Pokoknya 2-3 minggu cuti, semuanya fokus belajar. Emang sacrifice bisa banget sih. Itu padatin jadwalnya untuk belajar gitu. Tapi itu pilihan lah, kan? Itu pilihan kan. Kalau misalnya kita mau hasil yang berbeda, ya jangan coba cara-cara yang sama gitu. Mungkin balik lagi, mungkin sedikit menyinggung mengenai literasi keuangan. Nah, kenapa kita lihat ya, masih banyak orang Indonesia masih ragu untuk berinvestasi. Menurut Felicia gimana nih? Jujur ya, malah menurut aku sekarang harus jujur. Harus jujur ya. Jujur malah menurut aku ya, these days di tahun 2020 ini makin banyak teman-teman aku yang kayak mau investasi. I think walaupun datanya tuh maksudnya masih rendah, cuma this has improve so much gitu daripada dulu gitu. Mungkin sekarang di level 3, dulu tuh 1 gitu, 5 tahun lalu tuh 1. So the growth is kenapa ya penyebabnya langsung loncat gitu tahun ini? I think nggak tahun ini doang sih, kayak 5 tahun belakangan lah ya. I think salah satunya karena udah makin mudah gitu. Jadi access wise, misalnya orang tuh mau beli, cuma susah belinya. Caranya gimana? Harus ke sini, harus ke situ, caranya gimana. Jadi sekarang access wise udah lebih gampang. Ada yang online segala macam. Terus juga social media, they can learn from anywhere, anyone gitu. Terus sekarang kan produk financial gitu kan udah bisa beli di online. Iya. Kami pernah lihat Felicia kan udah keluarin banyak review tentang produk financial. Nah, boleh nggak misalnya ada kriteria kalau ada yang nawarkan, saya sponsor gitu ya. Tapi
harus di-review dengan bagus gitu. Biasanya tanggapinya bagaimana? Iya, kalau produk mau minta review tuh sebenarnya produknya itu sendiri nggak mesti aku udah pakai. Oh, mesti harus pakai dulu kan? Nggak mesti. Oh, nggak mesti. Oh. Ya. I don't think kayak produk yang aku pakai itu cocok untuk semua orang. Yang aku nggak pakai itu nggak cocok untuk semua orang. I think product itself tuh ada marketnya sendiri-sendiri. So I'm willing to review walaupun aku nggak pakai. I don't think harus aku pakai semuanya tuh baru boleh I mean, aku pasti buka account, aku coba lah ya. Tapi bukan artinya I use it for a long time gitu. Karena misalnya contoh obligasi gitu. Obligasi tuh returnnya berapa ya terakhir? Ya, pendapatan tetap itu kan 6-7% lah kan, below 10%, which is not suitable to my goals. Kayak kita milih investasi atau aku cocoknya investasi apa tuh kan actually dua doang kan jawabannya. Satu, kita mesti tahu dari goals kita, tujuannya. Iya. Karena investasi is only a vehicle, cuma kendaraan. Harus sesuaikan sama tujuan, ya kan? Tujuan kita sama profil resiko kita orangnya kayak gimana, ya kan? Agresif atau defensif gitu ya? Iya, yang kalau misalnya turun dikit, aduh nggak bisa tidur, atau yang ya turun banyak kecil lah gitu kan. Nah jadi itu sih kalau aku pribadi tujuannya cari yang 15 sampai 20% per tahun, dan obligasi nggak cocok gitu. Tapi bukan berarti mungkin untuk ibu-ibu, right? Yang selama ini investnya deposito, yang profile resikonya nggak terlalu agresif, cocok untuk obligasi gitu. Jadi there is no product for everyone. Aku percaya produk tuh ada marketnya masing-masing. So my job is to give exposure gitu dan kasih tahu yang cocok tuh siapa yang cocok. Tapi definitely untuk produk untuk aku review harus legal definitely. Oh ya pasti. Iya harus legal. Misalkan udah diizinkan oleh OJK, ya kan? Pokoknya background wise segala macam nggak bermasalah. Urusan returnnya segala macam nanti dijelasin siapa yang cocok sih gitu. Jadi sesuaikan. Dan plus minusnya apa gitu. Nah ini bikin penasaran nih. Felicia sendiri mengalokasikan asetnya sendiri bagaimana? Nah jadi sebenarnya banyak banget yang nanya ke aku, Kak berapa persen sih di obligasi, berapa persen di saham, berapa persen di reksadana? Alokasi, ya. Nah I would say kayak nggak ada alokasi yang sempurna gitu. Kayak semua orang mesti sekian. Tuh nggak ada. Kalau Felicia sendiri bagaimana? Nah, menurut aku tuh alokasi sesuai dengan yang kita ngerti sih. Sesuai kita ngerti. Kalau Pak Untung ngertinya saham, ya banyaknya di saham. Kalau aku lumayan ngerti macam-macam. Tapi yang aku paling pede dan aku paling ngerti, yakin benar tuh saat ini paling banyak tuh peer-to-peer lending. Oh, peer-to-peer lending. Iya, itu sekitar 35. Tapi tipis-tipis sih. Peer-to-peer 35, reksadana 30, saham 30. Sisanya... kalau obligasi gitu? Atau properti? Ya, itu sisanya. Oh, sisanya. Jadi kan 35, 30 kan udah 95. Jadi 5%-nya itu emas, US dollar, obligasi ada, properti belum. Pokoknya di variety aja gitu ya. Maksudnya. Itu yang tapi kan itu kecil, udah sisa 5% doang. Yang gedenya ya 35 di peer to peer karena aku paling tahu gitu. Menurut aku di peer to peer you can get like berapa persen nih? 14 to 20% per year setahun. Belasan persen. Ya, 14 sampai 20 per tahun itu menurut aku oke banget gitu. Tapi itu aman nggak kayak zaman sekarang COVID banyak peminjam gitu kan bangkrut jatuh, itu kan langsung kena kan? That's why kita mesti pilih saya pinjaman tuh ada macam-macam. Ada yang working capital, invoice financing. Ada yang business loan, ada yang macam-macam consumptive loan ada juga. Jadi aku pilihnya invoice financing. Ya udah pasti gitu, supply and demand-nya ada gitu. Kalau reksadana gimana? Reksadana juga. Kan reksadana kan ada saham, reksadana obligasi, ada campuran. Mungkin dari 30% aset aku yang ada di reksadana, sekitar setengahnya tuh reksadana indeks. Indeks. Which is reksadana saham lah ya kan. Indeks kan ada macam-macam tuh. Ada LQ45 yang paling terkenal, IDX30, Sri Kehati, ada lagi apa ya? Mungkin untuk bagi penonton Sri Kehati itu apa ya? Sri Kehati itu isinya 27 saham yang sudah sesuai dengan
ke hati tuh Hati. itu apa singkatannya tuh basically itu ESG compliant. Jadi sesuai ESG, ESG. sesuai dengan lingkungan dan sesuai dengan Social. ada social impact sama governance, pokoknya sesuai sama environment sama sesuai dengan social impact-nya lah. Gitu. Nah, dan why Sri Kahati? Karena sektor finance paling banyak di Sri Kahati. Dan kalau kita tarik balik 10 tahun terakhir, indeks mana yang paling returnnya paling tinggi? Sri Kahati. Why dia bisa paling tinggi? Karena alokasi sektor finance-nya paling besar. Oh, alokasi sektor finance-nya paling besar. Iya. Oh. BCA tuh kayak 23% di dalam Sri Kahati. Oh, berarti Felicia sendiri suka finance, bidang bank. I mean, if you wanna invest in stocks gitu, you have to own finance sector gitu kan. Untuk IHSG sekarang 6.000 ke 10.000, BCA harus dari 35.000 ke 50.000 gitu. So, you have to own finance if you wanna invest in Indo gitu. Karena that's the apalagi biggest, ahli finance kan. Padahal ngerti ya. Oke. Ya, jadi banking di Indo sih masih room to grow-nya gede banget. Oke, ini mungkin penonton-penonton ada penasaran pasti. Oke, kalau mau kerjasama dengan Felicia, bagaimana nih? Peluang apa yang terbuka nih? Gitu, untuk kolaborasi gitu. Biasanya gimana ya? Banyak sih, banyak yang ngajak collab. Bikin PT atau Ada juga, which I'm quite interested juga sebenarnya. Cuma macam-macam kita can explore, nggak ada limitnya gitu. I'm quite open dengan a lot of collaborations gitu. Tapi mungkin kalau bisa apa ya, yang udah, misalnya a lot of people reach out gitu kan. Jadi kalau bisa be prepared gitu. Jadi jangan tipe yang jangan tipe banyak banget yang tipe, Kak aku mau buka ini nih, mau nggak bantuin ini gitu. That's so reckless gitu kan. Oh, nggak ada persiapannya. Nggak ada persiapannya. Gitu. Maksudnya detail lah, lebih detail, lebih prepared gitu. Kalau nggak sayang gitu kan. You send email and then I see ini kok kayaknya nggak jelas gitu ya. Oke, misal kalau pendidikan saham gitu, pasti banyak yang tertarik ya sama Felicia. Kalau Felicia yang mengajar saham. Karena kan dulu equity research kan. Which sebenarnya kontennya ada di YouTube gitu kan. Tapi misalnya institute gitu ya, atau mengajarnya mungkin ada kursus spesial gitu ya, mungkin. Iya, bisa aja sih. I mean, can just reach out dan kita bisa discuss kayak apa yang. Nah, ini sudah kita mau bertanya. Pertanyaan terakhir ini. Definisi orang kaya. Versi Felicia seperti apa ya? Definisi orang kaya. Semuanya kan jadi orang kaya kan? Enggak lah. I mean, ya kaya atau itu relatif I think ya. Everyone can have their own definition. Kalau bagi aku kaya itu kita bisa kalau mau beli apapun atau mau ngelakuin apapun udah nggak ada masalah sama uang gitu sih. Nggak ada halangan. Oke. Iya. Boleh minta kata penutup bagi penonton. Penonton Hidden Master itu biasanya anak milenial, 25 sampai 40 gitu ya. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ke penontonnya. Oke. Sebenarnya ya kalau dalam semua konten video aku, satu pesan yang selalu aku mau bilang adalah teman-teman yang nonton ini kan pasti udah sering nonton konten-kontennya Mirai Aset yang lain atau konten investasi yang lain. Tapi banyak yang kemudian nggak dapat apa-apa, habis itu biasa aja hidupnya segala macam. Nggak berubah. Iya, maksudnya tetap nggak ada bedanya gitu. Kita semua bisa nonton konten yang sama, tapi yang bikin kita beda. Ada 100 orang, tapi ada satu yang berhasil segala macam. Ya karena satu orang itu take action. Jadi it's not about kayak berapa banyak yang kamu dapat segala macam, tapi berapa yang kita lakuin. At the end of the day, setiap kali nonton segala macam, I always try to make sure ada actionable points nih. Jadi actionable points, ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, aku harap udah nonton banyak tentang investasi, tapi ada yang masih belum mulai dan mulai gitu. Coba aja dulu. Buka aja. Sekarang mah kan gratis kan, nothing to lose, no cost gitu kan. Buka aja, download aja aplikasi. Buat pemula, aku selalu bilang, pemula mulai dari reksadana pasar uang. Itu yang the lowest risk, returnnya lumayan kok. Risiko paling rendah. Risiko paling rendah kayak anti badai, kayak nggak akan rugi. Anti badai. Kayak ya mau tornado apapun dia nilainya nggak akan turun. Tapi bunganya lebih tinggi dari deposito. Right? Dan kita bisa jual beli kapan aja. So I think buat yang belum pernah mulai, yang nonton dimanapun belum pernah mulai investasi,
mulai dari reksadana pasar uang. Ini ibarat bayi, mulai ngerangkak gitu. Yang simple aja dulu, yang penting mulai gitu kan. Jangan langsung nggak ngerti apa-apa terus terjun semua masukin uangnya ke saham, nanti kalau misalnya jatuh, bayi langsung lari, jatuh, nanti susah gitu. Jadi it's a safe start, mulai dari reksadana pasar uang, yang penting tuh mulainya. Gitu. Kecil nggak apa-apa, karena yang penting tuh mulainya, bukan berapa nominalnya, itu sih. Hari ini mungkin kesimpulannya mulailah. Mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu. Terima kasih banyak Felicia hari ini sudah datang Hidden Masters. Thank you juga Bang untuk undang-undang. Terima kasih banyak sahabat Mireset. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Halo sahabat Mireset, jangan lupa komen di bawah siapa master yang ingin kalian undang di episode selanjutnya. Terus jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.